Ya, ini sepertinya sudah nggak sabar nih Mbak Iva. Kita akan belajar bersama Mbak Iva tentang seni mengelola emosi. Nah, mungkin teman-teman di sini kan sudah follow Emo dan Sisi ya, di mana memang konten-kontennya itu selalu ngomong tentang emosi. Nah, sebelum kita lebih jauh ngobrol tentang seni mengelola emosi, sebenarnya pengen tahu sih, kita harus tahu definisi dulu kali ya Mbak Iva, biar sama persepsinya terkait emosi. Sebenarnya apa sih emosi itu Mbak Iva? Mungkin bisa sharing ke teman-teman. Oke, aku sapa dulu ya. Tadi ada Mbak Leli, selamat malam. Ada ibuku, Boleh. Farida, gitu. Ibu gua banyak. Oh, Jadi oke. aku suka ngaku-ngaku anak siapa aja. Oh, ini ya. Kalau bicara definisi emosi itu kita nggak Hmm. usah apa ya. Kayaknya kalau akademis itu kan berat banget ya. Jadi aku permudah dulu. Mm-mm. Teman-teman sebenarnya kalau dengar emosi, bahasa Inggrisnya kan ini ya. Ini aku ketik ya. Ini sebenarnya tanpa kita sadar tuh kalau kita nulis emosi itu kan emotion ya. Nah, ini aku Emotion. ketik ya. Oke. Tapi sebenarnya kenapa di situ pakai strip? Oke. Sebenarnya karena Kenapa itu Mbak? kan motion tuh gerak, E-nya tuh energi. Jadi sebetulnya Oh, emosi itu oke. adalah energi in motion. Oke, oke. Suaraku masih patah-patah atau udah lancar? Sudah lancar Mbak, sudah lancar. Nah, karena energi itu bergerak, sebelum kita bahas Hmm. emosi, berarti kita harus tahu dulu hukum energi kan. Oke. IPA gue juga jelek sih lagi SMA, tapi minimal aku tahu lah hukum kekekalan energi itu adalah energi tidak bisa thank you Dini, tidak bisa dimusnahkan, energi hanya bisa berpindah dan berubah bentuk, betul nggak? Ya, betul sekali. Nah, jadi kebayang kalau si orang tua itu punya resonansi emosi yang misalnya dia perilaku ekspresi emosinya marah-marah, bentak-bentak gitu. Mengharapkan si anak nurut, orang tua akan surprise kenapa anakku mengimitasi gaya membentak-bentak. Aku kalau orang tuanya memaki, anak tiba-tiba memaki beberapa tahun kemudian dengan kalimat dan gaya yang persis gitu. Karena tadi energi itu bergerak dan dia berpindah tempat aja gitu ya. Nah, sekarang Wow. sebenarnya di dunia ini energi tuh emosi tuh nggak kelihatan tapi kerasa. Contoh ya, kenapa sih aku selalu pengen pakai baju daster? Terus dasternya yang itu juga, bener nggak? Coba kalau teman-teman selama pandemi ya, Ya. baju kita banyak nih, tapi pasti itu lagi kan yang kita pilih. Ada kaos favorit, ada celana rombeng favorit, gitu, betul nggak? Gitu ya. Pernah kita beli baju mahal tuh tahu-tahu nggak dipakai gitu ya. Kita akan selalu tergerak karena apa, kalau aku pakai baju ini nyaman misalnya ya. Nah, coba kita perhatiin, misalnya contohnya ini, kenapa aku nyaman pakai daster yang ini? Aku nggak tahu kan siapa pembuatnya, benar nggak? Berarti kita harus tahu dulu material si daster ini, misalnya aku dari bahan rayon, mungkin jilbabnya Mbak Wati dari bahan satin misalnya ya. Aku nebak-nebak so tahu aja nih gitu. Nah, kan di unsur kain tuh apa? Ada kapas kan? Kita nggak tahu energi petani kapas saat dia mengambil tanaman kapas, kemudian dipintal jadi benang, masuk ke pabrik. Nah, kita juga nggak tahu energi emosi si pegawai pabrik, yang kita tahu mereka seringkali gajinya masih di bawah UMR, makanya kan selalu demo tuh selalu ya, ada hari buruh kan misalnya. Apakah pakaian yang saya pakai hari ini itu perjalanannya penuh dengan emosi yang membahagiakan atau penuh dengan kemarahan orang-orang yang membuatnya kita nggak tahu. Pokoknya kita belinya di toko aja, kita belinya di online aja gitu. Nah, itu contoh bagaimana kenapa aku lebih nyaman si pakaian ini. Ini contoh bagaimana perjalanan emosi yang nggak kelihatan itu terkait sama energi gitu loh Mbak Wati. Apalagi kalau relasi orang tua sama anak yang dia face to face tiap hari gitu. Jadi gampangnya seperti itu ya kalau bahas emosi. Nah, sekarang misalnya dalam definisi yang lebih luas gitu, emosi itu kan abstrak ya, kita cuma bisa lihat dari ekspresi.
Ya, perilakunya. perilaku. Nah, perilaku. Berarti sementara perilaku itu juga salah satu unsur kepribadian kan. Kan kepribadiannya Mbak Wati, Betul. kepribadiannya Mbak Dini, Mas Anji, Bu Farida itu beda-beda kan, gitu. Mhm. Nah, berarti sebelum kita bahas definisi emosi itu, kita harus tahu dulu si kepribadian gitu ya. Biar kita nanti bisa tahu positioning emosi ini kayak gimana sih gitu ya. Karena nanti kita pada tiba waktunya anak itu akan menjadi orang dewasa dan membawa kepribadiannya masing-masing kan. Nah, Oke. biar nggak bingung misalnya gini, kepribadian tuh dia kombinasinya macam-macam. Ada unsur lingkungan sama unsur di dalam diri. Nah, kita harus kenal dulu unsurnya kepribadian tuh selain sifat dan karakter gitu ya. Masih ada yang lain lah kayak trait segala macam. Tapi biar kita fokus, malam ini saya akan bahas bahan dasar kepribadian yang itu sifatnya genetik, diturunkan murni dari kita sebagai orang tua pada saat konsepsi pembuahan, pada saat kemudian hamil selama 9 bulan. Disitulah sebetulnya terjadi blueprint yang disebut temperamen. Oke, emosi dan temperamen itu berbeda ya Mbak ya? Beda. Jadi kita pisahin dulu ya. Emosi kita masukin dulu kotak nih. Kita bicara dulu Oke. karena emosi itu akan mewarnai sebagai ekspresi dari si kepribadian orang. Tapi kita pengen tahu nih unsur-unsur kepribadian tuh apa. Nah, saya kan banyak ngelihat bahwa orang tua tuh ngejar kelas parenting tuh selalu laku kan, bener nggak Mbak Wati? Tema apapun tuh dikejar ya. Betul, betul. Sisi positifnya adalah bahwa orang tua sekarang itu pembelajar. Mungkin zaman ibuku dulu nggak ada nih kelas-kelas IG Live gitu boro-boro ya, gitu. Nah, si temperamen ini karena dia bahan dasar, kita mesti tahu kita punya karakter seperti apa dengan temperamen kita sendiri sebagai ibu. Kita kemudian pada saat bikin anak, si suami kita punya temperamen juga kan? Yes. Temperamen juga dengan si karakternya, segala macam. Ketemu nih di pembuahan, kita nggak tahu pada saat bercinta kita bahagia atau kepaksa. Itu kebayang ya? Oke. Kemudian pada saat hamil sebetulnya anak udah bisa berkomunikasi secara emosi. Misalnya dia nendang, terus bikin kita mual. Pada saat si ibu nggak siap sama kehamilannya, bisa aja dia menjadi murung kan? Bisa aja dia tidak berani mengekspresikan ke lingkungan, I don't want to this baby. Konflik kan di dalam dirinya. Nah itu tanpa sadar kita udah ngasih tabungan blueprint bahwa apakah saya akan mewariskan temperamen anak yang pemurung, anak yang cemas gitu ya. Misalnya ketika yang ibu hamil ini cemas dengan masa depan, nanti anak aku makannya gimana gitu ya. Terus selama kehamilannya misalnya dia tidak dapat support nih dari suami, dari mertua, bisa kebayang nggak perjalanan si temperamen calon bayi ini gitu ya. Nah kemudian dia lahir ke muka bumi. Jadi contohnya gini, temperamen itu berarti kesimpulannya dia bawaan yang sifatnya biologis dan fisiologis kan. Oke. Ceritanya brojol nih si bayi ya gitu. Nah waktu bayi nangis itu kan dia temperamen ya Mbak, benar nggak? Ya benar. Tapi kita nggak bisa tahu nih, kita belum bisa menilai temperamen bayi ini. Nah waktu saat bayi nangis popoknya basah, itu ketemu sama faktor lingkungan, yaitu orang tua. Perilaku orang tua, apakah dia cepat tanggap ketika anaknya nangis ganti popok, atau sama-sama ada bayi nangis yang kedua tapi orang tuanya lambat mengganti popoknya sehingga nangisnya jadi lebih berkepanjangan. Nah di situ jadi kita tahu bahwa temperamen anak atau bayi itu macam-macam, itu terus terbawa sampai kita dewasa. Jadi nanti kepribadian itu kan udah kewarnain sama nilai dari lingkungan, pola asuh gitu ya, udah banyak faktor. Tapi temperamen itu selalu ke bawah-bawah. Nanti semakin gede anak, si temperamen ini akan semakin dapat banyak pengaruh interaksi dari lingkungan. Nah, kemudian si temperamen ini akan dapat banyak didikan, aturan gitu ya.
dia akan beradaptasi berulang-ulang jadi kebiasaan. Kalau ada pola perilaku menjadi kebiasaan, itu pasti terjadi habit kan. Nah, habit itulah yang membentuk karakter atau sifat dari lingkungan. Jadi kebayang ya, perjalanan itu kemudian akhirnya menjadi kepribadian. Ada temperamen, ada pola perilaku yang dibentuk, karena parenting itu kan dua ya sebetulnya kuncinya ya. Dia itu membentuk kebiasaan, jadi pola perilaku yang nanti jadi sifat dan karakter. Satu lagi, pola asuh ini itu menjejakkan kenangan nggak di memori jangka panjang kita. Coba kalau teman-teman di sini ingat-ingat, kenangan apa yang sekarang berjejak, bapakmu seperti apa, ibumu seperti apa. Emosinya tuh saat kalau ingat visualnya ibu bapak kita, itu kayak apa? Apakah kita merasa jadi kangen tiba-tiba nangis? Atau terlalu banyak memori painful, aku dulu digebugin sama bapakku, aku nggak mau gitu lagi sama anakku, aku tahu rasanya menyakitkan. Itu kan kenangan, itu yang perlu sebetulnya diingat sama orang tua. Kita kadang-kadang merasa bahwa udah ngasih yang terbaik sama anak, tapi bisa jadi di memori jangka panjang kita adalah orang tua tiger mom gitu ya, atau tiger dad gitu. Menurut kita tuh kita adalah malaikat gitu buat anak. Nah, itu belum tentu gitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kepribadian ini adalah hasil interaksi tadi ya, dari temperamen, karakter sifat dengan pola perilaku tertentu yang berulang-ulang, ada faktor interaksi sama lingkungan, nilai yang ditanamkan, norma, aturan, gaya pola asuh, sehingga menjadi kepribadian. Berarti kalau gitu, definisi kepribadian secara sederhana adalah saya, Iva, dan Mbak Wati adalah sejumlah kumpulan karakteristik yang udah cenderung menetap, yang ditampilkan lewat perilaku. Nah, perilaku ini mengandung ekspresi emosi, Mbak Wati. Baru di situ nih. Tadi kan aku bilang emosinya dikandangin dulu di laci. Nah, sekarang aku gabungin gitu. Oh, perilaku ini juga mengandung ekspresi emosi. Berarti definisi tadi selain emosi itu energi in motion, dia punya gerak dan energi, itu juga terkait dengan pengalaman subjektif. Jadi emosi itu nggak ada salah atau benar. Jadi ketika seorang anak mempersepsi ibuku pemarah, adiknya bilang ibuku adalah malaikat, itu pengalaman subjektif. Tidaklah berarti pengalaman si kakak yang mempersepsi ibunya itu menyenangkan lebih benar dibanding adiknya mempersepsi ibunya lebih galak gitu ya. Kemudian si emosi ini tuh ada respon fisiologis. Nah, makanya tadi terkait sama temperamen, kenapa dijelasin dulu di awal. Kemudian terkait juga sama respon ekspresi si perilakunya. Kira-kira bisa diikuti sampai situ untuk si jadi kita udah ada definisi emosi secara sederhana, ada positioning emosi mempengaruhi si kepribadian kita dengan ekspresi si perilaku gitu ya. Nah, pelajaran kedua yang perlu difahami, kenapa banyak orang sering salah mempersepsi parenting itu bukan ilmu ajaib. Makanya disebutnya seni ya. Seni itu nggak ada ilmu. 2 tambah 2 sama dengan 4 ya, Mbak Syahnas. Matematika gua kan tahu dodol ini ada guna. Tapi disebut seni karena tidak ada gaya parenting yang paling benar sebetulnya. Tetapi yang ada adalah gaya yang paling cocok. Jadi matching sebenarnya itu. Nah, jadi kalau kita balikin lagi ke pelajaran pertama, temperamen itu yang harus dulu diterima orang tua. Mau anak kita pemarah misalnya ya, ekspresi emosinya lewat perilakunya lempar barang, dorong temen gitu. Itu kita terima dulu gitu. Terima dulu. Jadi jangan loncat kita membandingkan anak kita sama anak tetangga, anak saudara atau adik kakaknya. Kok ke anakku yang ketiga ini lebih sabar ya Mbak Iva dibanding anak pertama yang kalau dia kemauannya nggak diturutin tuh banting pintu gitu. Nah, itu big no-no untuk comparing. Itu kan bikinnya aja beda, jamnya beda, tahunnya beda, moodnya beda, bener nggak? Bener. Iya, tadi sudah runut ke belakang tadi ya, pasti akan ada proses yang berbeda. Jadi dengan bahan adonan yang berbeda, itu pasti akan menghasilkan temperamen yang berbeda. Jadi jangan pernah mengkritisi anakku ini buruk karena begini-begini. Itu kan berarti dirimu mengkritik dirimu juga.
Karena temperamen itu bahan dasarnya kan blueprintnya dari kita, Bener, bener. gitu ya. Tapi kalau karakter itu bisa dilatih dan dididik. Yang tadi berulang-ulang jadi kebiasaan, ditambah faktor lingkungan. Kita ngasih pola asuh yang seperti apa. Jadi pola asuhnya yang menyesuaikan terhadap temperamen yang harus kita terima. Ini contoh ya. Nah, Oke. kebetulan ada gelasnya. Ini misalnya si temperamen anak, dia lambat berespon, tidak aktif, bersemangat. Berarti pola asuhku jangan pola asuh yang mempush dia untuk bisa antusias di banyak hal. Ini tatak ya, di tatak ketemu gelas kan kalau orang tua bilang, oke ini pas nih. Tapi aku ketemu anak yang aku lahirkan sebagai anak kedua, dia lebih agresif, lebih antusias gitu ya, lebih nggak bisa mengendalikan. Terus aku paksakan nih gayaku homogen, tenggelam, aku beneran tenggelam dah. Kebaca. Berarti ini yang terjadi kan sama ini. Jadi kebayang teman-teman, pola asuh itu nggak bisa diseragamin untuk anak-anak kita sekalipun. Karena ininya, tataknya, pola asuhnya, faktor lingkungan dari luar yang harus menyesuaikan dengan bawaan wadahnya. Saya minum dulu ya, mumpung ada air. Silakan. Oke, sampai situ dulu step kedua ya, gitu. Nah, jadi nanti si temperamen ini akan kelihatan selalu mewarnai, mempengaruhi karakter dan kepribadian nantinya. Tapi ingat, kepribadian itu udah kompleks tadi ya. Udah macam-macam nih adonannya. Udah ada temperamen, udah ada karakter, udah ada sifat, trait, udah ada pola asuh, value dan macam-macam gitu ya. Jadi logikanya, kalau ada anak yang agresif, belum tentu dia kita persepsi sebagai anak difficult child. Kalau pola asuhnya pas si tatak gelasnya tadi. Karena anak yang pemarah, bisa jadi dia sifat positifnya banyak. Oh, di balik agresif itu antusias tinggi. Dia tidak sabar. Oke, tidak sabar itu positifnya cepat gitu ya. Berarti nanti kalau pola asuhnya pas, tingkah lakunya bisa tepat, cara marahnya bisa tepat. Dia masih boleh marah? Boleh. Dengan cara yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan intensitas yang tepat. Karena sifat marah bukan berarti juga negatif. Kan kalau kita dibully orang masa diem, ya aku mah nggak apa-apa, didorong, dibully gitu ya. Misalnya dipersekusi, kita harus melawan. Jadi sebetulnya dalam kamus emosi, saya menghindari, dulu aku masih pakai istilah kelompok emosi negatif positif. Nggak ada sebetulnya kelompok emosi negatif positif. Tiba waktunya kita harus sudah merasa kecewa, kita merasakan yang namanya muak, merasakan namanya jijik, merasakan gak sabar ketika lagi macet. Semua itu tuh perlu kita rasakan. Nah, persoalannya ekspresi emosi ini nanti terkait sama budaya ya. Gak sopan kalau ngomongnya ceplas-ceplos kayak saya dan Tasyahnas gitu ya, yang julid, mulutnya pedes gitu. Tapi mungkin di budaya yang lain kita biasa-biasa aja gitu ya. Jadi sangat tergantung kadang-kadang dengan si budaya, sehingga nanti bagaimana bawaan temperamen ini yang harus kita terima gitu ya, dengan pola asuh si tatak gelas tadi yang match, anak jadi matang dan dewasa. Emang bisa ngelihat matang dan dewasa misalnya kayak gitu ya. Matang dan dewasa itu dilihat dari sebetulnya dua ya, anak tahu batasan. Nah kalau udah tahu batasan itu baru pola asuh si tatak gelas masuk. Tahu mana yang boleh dan nggak boleh, mana yang do, mana yang don't. Kemudian anak bisa tanggung jawab, kan selama ini tuh drama orang tua, anak susah mandi, bangun pagi, gitu-gitu kan. Disuruh apalagi kalau jam ibadah gitu ya, itu banyak alasan segala macam gitu. Nah itu kita bisa lihat ya, mudah tidaknya anak itu tanggung jawab. Nah itu kita tatak gelas masuk gitu. Tapi ingat rumusnya, temperamen, bukan rumus ya, kan namanya juga seni. Temperamen itu aktif, terima, karena itu bagian dari darah daging kita, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti ya, gitu, Mbak Wati. Jadi bisa. Udah dapet definisi emosi, definisi kepribadian, karakter, kemudian kita tahu bahwa perjalanan kepribadian itu, ingat blueprint bawaan. Jadi seringkali kita kebalik,
lingkungan luar itu sebagai basis utama pola asuh, anaknya mau karakternya macam-macam, pokoknya pola asuh gua satu tunggal. Nah itu yang keliru. Sekarang dibalik sama kita, temperamen sebagai basis, karena itu harus diterima udah dari sononya gitu. Jadi ingat, aduh anak gua gini, dulu gua bercinta bahagia apa enggak gitu ya, aku lagi sebel nggak sih sama pasanganku gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah berarti kalau gitu pertanyaan berikutnya, gimana ngenalin temperamen anak? Benar nggak Mbak Wati? Betul ya. Ini sebenarnya aku baru kali ini ya membahas definisi emosi dan ditarik mundur ke belakang gitu Mbak. Biasanya kan ya sudah definisinya itu apa gitu ya, tapi nggak nyangka sampai sedalam itu, sampai proses pembuahan, kemudian emosi itu energi dan lain-lain sampai berefek ke karakter, kepribadian, sampai ke temperamen. Ini luar biasa sih menurut saya, jadi refleksi buat kita bersama nantinya. Sebenarnya misalnya gini ya, sebenarnya waktu kita mau bikin anak, aku nggak yakin orang ingat doa loh. Karena kalau kadang-kadang ya, bener nggak? Itu ya kita kadang-kadang kan terjadi gitu. Nah, tahu-tahu aku telat 2 bulan, apa 1 bulan setengah. Kadang-kadang nggak bisa recall. Benar-benar. Apa momen signifikan terjadinya pembuahan itu gitu. Nah, nah proses 9 bulan itu sebenarnya proses komunikasi emosi bonding ibu sama anak. Saya tuh pernah ketemu dokter kandungan yang bagus ya. Jadi ketika temanku mual-mual, dia minta obat, itu dokternya ngomong gini, kenapa ibu lebih fokus minta obat yang sifatnya medis untuk meredakan mualnya ibu? Tahukah ibu, mualnya ibu ditendang sama anak dari dalam, membuat ibu pusing-pusing mual, itu adalah bentuk komunikasi. Halo mama, aku hidup, aku hari ini bergerak, gitu. Proses kehamilan yang membahagiakan itu biasanya terjadi komunikasi bonding batiniah. Tetapi ketika proses kehamilannya repot, itu kan biasanya kita ngomel ya, aduh sakit pinggang, aduh ini gitu. Ya. Jadi kalau nanti anak-anaknya tukang komplain ya karena selama kehamilan dia juga mendengar sebetulnya kan si organ-organnya. Gitu. Anak tuh tahu kok, kan bayi itu suci ya, dia bisa mengabsorb bahwa saya itu diterima apa enggak gitu ya. Sebetulnya nanti kelahiranku itu kan gitu. Nah, cara mengenali temperamen anak kuncinya tuh satu, saya ulang 3 kali ya. Observasi, observasi, observasi. Amati, amati, amati. Itu tugas orang tua yang paling gampang. Skill parenting yang paling mudah. Ditempo, dilihat hari-hari. Dulu kan ada gini ya Mbak Wati, zaman UN masih menentukan kelulusan, guru-guru tuh protes ya. Dan saya tuh jelek ketika ada satu guru protesnya gini, buat saya itu dalam sekali. Kenapa pemerintah bisa mengambil alih menilai kelulusan siswa di ujung akhir kelas 3, sementara kami ngajar dari kelas 1, 2, 3 tidak diberi hak, gitu kata si guru. Kami yang tahu bau-baunya. Guru aja tahu baunya anak-anak kita di kelas ya. Apalagi kita gitu ya, bayang ya. Apalagi orang tuanya, iya. Kapan anak ngiler, betul nggak? Kapan anak lapar, yang ini buka tutup kulkas, yang ini remote TV nggak ada yang ditonton karena ngikutin bapaknya gitu ya. Nah sebetulnya kita itu harus mengapresiasi diri kita. Sebetulnya kita adalah pengamat yang baik, tetapi kita sering tidak meng-acknowledge itu bahwa kita punya kemampuan mengamati kemampuan anak dengan baik. Jadi cara ngamatinnya itu gampang teman-teman, semampunya. Kan Mbak Iva, aku bukan psikolog nih gitu ya. Pakai teori apa? Pakai mata. Pakai mata. Kita tahu kapan janji anak. Jadi kita flashback ya buat teman-teman nih, waktu punya bayi ya gitu. Usia 0 aja sampai 1. Perhatiin misalnya saya pinjem pakai istilah saya sendiri ya, biar gampang nerangin ya. Nah, meskipun ini sumbernya sumber-sumber dari ilmiah. 1, kalau kita mau tahu temperamen anak tuh dari 3 dimensi ya. Dimensi pertama itu adalah bagaimana energi ketergugahan. Jadi bahasa Inggrisnya itu surge.
ini ya, aku ketik ya, search. Search itu lonjakan, Oke. gitu ya, gelombang, wave gitu ya. Jadi maksudnya gini, gimana kita ngelihat respon anak terhadap stimulasi yang datang dari lingkungan. Lonjakan energi ketergugahannya kayak apa? Misalnya gini, waktu bayi nih anak-anak kita, dia nangisnya keras apa pelan? Ada nangis yang diam gitu. Jadi sebenarnya itu anak udah ngasih clue emosi. Bayi itu belum bisa ngomong. Tapi sebetulnya ada, aku lupa ya, aku belum belajar sih tapi baru dengar, ada sekitar 13 apa 16 jenis tangisan bayi itu berbeda kalau kita peka. Saat dia minta susu, dengan dia minta diganti popok, dengan dia minta dipeluk, itu sebetulnya irama tangisannya berbeda. Berbeda-beda. Kalau kita peka sebetulnya gitu ya. Tapi kan overall nangis, tapi gitu kan ya. Terus ada stimulasi suara nih, kamarnya bayi deket pinggir jalan nih, ada suara truk gitu. Itu anak gampang terkejut nggak? Terus langsung nangis. Atau ada yang dia kebangun, dia gini lagi. Nah itu sebetulnya kita bisa mengamati temperamen dari situ. Atau misalnya kalau main yang gampang, ciluk ba gitu ya, ada yang gitu ya, terus dikilik-kilik perutnya dia tambah ketawa gitu ya, terus dia bahkan seperti senyumnya meminta kita untuk melitikin lagi lebih dalam. Ada yang gitu, cuma senyum aja gitu. Itu sebetulnya udah bisa dicatat sama teman-teman gitu ya. Oh berarti kalau aku rangsang entah itu sama suara, sama visual, sama tekstur gitu ya, dia kalau megang gula pasir sama gula putih, dia pegang-pegang, ada yang langsung lempar, atau ada yang dikunyah gitu ya, atau ada yang dipegang-pegang main-main gitu. Nah itu Mas Fawaz, tukang odading lewat, kalau aku tukang surabi. Kalau terkejut, Mas Fawaz bisa lihat, dia nangis nggak habis terkejut. Atau ketika kita udah pangku, kita tenangin, dia bisa tenang. Oh berarti kalau anak saya terkejut, cara saya menenangkan itu ternyata matching nih gitu. Itu sebetulnya udah jadi catatan-catatan ya gitu. Nah di sini kita bisa melihat dari si respon ketergugahan itu ada anak yang tipikal yang tadi ya, tenang, lambat merespon gitu ya. Ini yang kedua. Aku jadi teringat sesuatu ini ya Mbak Iva. Teringat sesuatu. Jadi waktu anakku itu masih bayi gitu ya, dia peka sekali ke suara. Misalkan ada suara kriet gitu aja, ketika buka pintu langsung terbangun gitu ya. Tapi ketika dia sudah beranjak SD SMP, dia ini kayak nggak denger apa-apa sudah kalau mau tidur. Jadi ada perubahan seperti itu. Apakah itu juga menunjukkan bahwa temperamennya juga berubah seiring usia anak bertambah? Temperamen nggak berubah, tetapi temperamen beradaptasi dengan berbagai interaksi. Barangkali Mbak Watik melakukan pola asuh dengan suara yang menenangkan, menepuk-nepuk ketika dia terkejut, gitu, kebayang ya? Waktu masih bayi ya? Waktu masih bayi. Nah, itu kan makin, kan usia 3 tahun beda dong sama 6 tahun, interaksinya lebih banyak sama 6 tahun kan, jadi faktor lingkungannya udah lebih banyak nih 6 tahun, beda lagi sama 12 tahun. Tapi si warna temperamen itu sebetulnya tetap, cuman dia dapat interaksi dari si lingkungan itu gitu. Oke. Nah kalau misalnya kita amatin ya, apakah anak kita tipikal yang ada dua kan tadi, dia tenang, lambat berespon, satu lagi anak yang cepat antusias, yang tadi kalau dikasih ciluk cekikikan gitu ya, terus kalau ada mainan tuh dia langsung ngerebut atau mengamati dulu, itu bisa dikasih catatan sama teman-teman gitu ya. Terus biasanya bawel ya, walaupun belum bisa ngomong dia akan babi gitu ya, ribut si mulutnya, dan itu bikin excited orang tua juga. Jadi kekuatan bayi, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain di persepsi orang dewasa, tapi tubuhnya itu mengundang orang dewasa melayani dia. Kulitnya yang lembut itu membuat kita pengen ngelus kan, baunya bayi itu enak kan, beda sama bau anak umur 12 tahun yang udah seneng main bola kan ya, udah bau matahari gitu ya. Iya. Nah kalau anak yang cepat antusias gitu ya, itu yang tadi ya, apapun ada stimulasi dari lingkungan,
suara, visual, tekstur gitu ya. Dia akan mengekspresikan misalnya lewat suara dan lewat gerakan. Cobain kalau mandi, heboh nggak di air? Kakinya nendang-nendang, terus kalau diangkat dia nangis gitu karena nggak pengen cepet diangkat dari air. Terus kalau misalnya diganti popok, dia tenang nggak? Atau jumpalitan pahanya gitu ya. Atau kadang-kadang dia pipisin kita. Nah itu kan sebetulnya udah bisa kelihatan ya, ada anak yang tenang melihat ke langit-langit, ada yang memang dia bergerak banyak. Jadi kita udah bisa lihat, oh berarti temperamenku, anakku udah bisa dilihat nih teman-teman. Ini dia tipikal yang anak antusias, pasti aktif energinya, sama yang lambat. Nah itu dimensi pertama Mbak. Berarti kita dua dimensi lagi ya. Nah ini yang menarik nih. Yeah. Yang kedua, respon anak kita terhadap emosi primitif. Emosi primitif itu artinya nggak usah diajarin, nggak usah sekolah tinggi, orang bisa kok sedih, orang bisa kok marah, orang bisa kok takut gitu ya. Jadi 3 jenis emosi. Secara alami ya Mbak? Itu secara alami berarti? Ya, walaupun ada penelitian lain bilang 6 ya, tapi biasanya 3 ini yang jadi basis orang dikatakan bisa ngatasin stres apa enggak. Ya Wida, anak saya suka main air. Nah Wida waktu anak main air itu perhatiin, main air itu tenang, apa heboh gitu, airnya dihabisin gitu ya. Nah jadi analisis, bener Mas Wawas, jadi sekarang kalau anaknya masih di bawah 7 tahun gitu, dicatat aja hal-hal kecil ini, nanti akan ketemu pattern polanya gitu ya. Ini pattern antusias yang tinggi, pattern antusiasnya itu kalau ada siapa, karena bisa jadi anak tuh milih, dia lebih nyaman sama ibunya, atau dia lebih nyaman sama bapaknya, atau lebih nyaman sama kakek, sama neneknya, atau sama mbaknya. Itu kita bisa lihat sebetulnya ya. Nah di sini yang mesti kita terima lagi temperamen, ada anak yang sangat sensitif terhadap apa yang dialami ketika menstimulasi, entah itu sedih, entah itu marah, entah itu takut. Jadi kayak lebih mood swing gitu Mbak Wati. Oke. Gitu. Ya. Jadi misalnya gini, ada anak yang cepat sedih, cepat murung gitu ya. Kita bisa perhatiin ya, bayi-bayi itu ada yang ekspresinya tuh suka murung, menerawang gitu. Nih bayi kok kayak wajah tua gitu ya, udah gitu ya, ekspresinya tuh kayak orang dewasa gitu ya misalnya ya. Terus bayi yang cepat marah, teriak gitu ya, kalau misalnya diganti popoknya lama gitu ya, mama gitu ya, ombe gitu ya kalau orang Singgalnya gitu ya. Terus dia cepat takut gitu ya. Oke, nanti Mbak Novel aku jawab setelah dimensi yang ketiga ya. Gitu. Karena itu pasti ada kaitannya sama yang lagi aku terangin, bahwa ini ada isu takut mungkin ya. Gitu. Nah ada anak yang swing moodnya relatif lebih stabil. Jadi dia lambat takut, gitu ya, lambat marah, gitu ya, lambat sedih, gitu. Jadi kalau anak lain lihat kecoa udah lari, sama dia diamati gitu. Jadi sebenarnya kan misalnya anak tuh ngelihat ular, belum tentu anak tuh takut loh sebetulnya. Anak yang tidak terlalu sensitif terhadap takut, tapi dia diajarkan orang berteriak, orang dewasa, sehingga akhirnya dia learning terhadap takut. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi temperamennya bawaannya nggak takut sebetulnya. Iya. Ada transfer energinya juga ini. Benar. Jadi kalau gitu lihatnya dari mana nih untuk melihat anak kita cepat sedih, cepat marah, cepat takut gitu ya. Nah jadi kita mesti lihat tergantung situasi yang menyebabkan situasi sedih, marah, takut. Nah respon anak itu meresponnya, saya bahasanya sederhana ya, lebih ceria atau lebih murung. Misalnya kalau lihat binatang baru itu diamatin apa lari, karena ada anak yang ngelihat paruhnya burung sama dia diginiin, ibunya malah takut kan, ditarik. Dia nggak ada takutnya. Apa anak kucing dikejar, buntutnya ditarik-tarik gitu ya. Terus ketemu orang baru, gitu ya tadi ya, yang pertanyaan di atas ya, Mbak siapa? Aku maaf nggak bisa scroll. Itu dia gampang nggak dipangku sama orang baru, atau dia lari atau nangis. Terus kalau bertengkar sama kakaknya, sama adiknya, mainannya direbut, dia balas merebut nggak? Atau dia diam cuman teriak minta dibantuin gitu ya. Terus kalau misalnya ditegur sama ibu bapaknya, mutung apa enggak gitu ya, murung apa enggak gitu ya. Nah jadi kita bisa melihat bahwa dimensi kedua ini
kalau ada anak yang kenapa anakku yang kedua dibanding yang pertama itu lebih gampang sedih, padahal aku ngomongnya sama. Oh, barangkali temperamen kesedihan dia itu lebih tinggi. Ya bahasa awamnya kadang disebut lebih melankoli gitu ya. Bahasa anak sekarang baper lu gitu ya misalnya gitu. Terus misalnya ada anak takut gitu ya. Ketakutannya dia lebih sensitif. Kalau kakinya tuh jinjit gitu. Gak berani coba. Ada anak yang berat gitu langsung main buka gitu nggak. Sampai kita takut dia jatuh dari tangga misalnya gitu ya misalnya gitu. Nah, terus yang ini nih yang biasanya PR. Oh ini nggak takut sama serangga, ya gitu. Ya benar, jadi benar Mas Fawas. Jadi sebenarnya anaknya nggak takut nih terhadap binatang, terhadap serangga. Tapi nanti hati-hati kalau si ibunya dengan ekspresinya memperlihatkan rasa geli dan jijik gitu, anak jadi learning gitu. Nah itu berarti temperamennya nanti terpengaruh sama ekspresi si ibu ya. Gitu. Nah sekarang gimana kalau yang marahnya tuh tinggi? Itu kita bisa lihat ciri anaknya itu cepat frustasi kalau ketemu hambatan. Oke. Dia marah kalau dilarang. Nah itu yang nanti seninya adalah gimana caranya ngasih batasan dengan cara yang pas gitu ya. Nah kalau anak yang marahnya itu gampang terpicu gitu ya, itu kan anak belum bisa ngomong nih misalnya sampai 2 tahun ya, sampai setahun setengah. Itu kita bisa lihat dia tipikal jerit-jerit nggak, teriak-teriak nggak. Oh, kalau kesel itu sampai guling-guling nggak, gitu ya. Jadi bisa jadi bahwa itu yang disebut dengan tingkah laku tantrum gitu ya. Oke. Nah nanti buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan Ini sebenarnya ada pertanyaan yang oke ya aku lagi baca-baca juga. Oke. Nah nanti aku jawab setelah dimensi yang ketiga ya. Oke. Nah dimensi yang ketiga ini yang tadi Bu Naunda ya, pertanyaan terakhir bahwa anak marah kalau disuruh buang sampah kan, dia akan terbawa sampah dewasa kan. Nah kita baru masuk ke dimensi ketiga. Kita lihat kemampuan dia mengendalikan dorongan. Dorongan itu kan keinginan ya gitu. Nah memang ada temperamen anak yang mudah mengelola mengendalikan dorongan, ada yang sulit gitu ya. Dorongan sendiri itu juga dibagi lagi. Selain dia mampu mengendalikan dorongan, dia mampu punya rentang perhatian nggak? Rentang perhatian itu kan ada yang pendek, ada yang lama ya. Nanti kaitannya ke konsentrasi sama atensi. Kalau atensi itu kan kemampuan si anak memfokuskan perhatian pada objek tertentu. Tapi kalau konsentrasi, kemampuan mempertahankan lama enggaknya gitu ya terhadap melihat objek itu. Nah kita bisa melihat ini anak sulit apa mudah ya gitu. Kalau anak kita tipikal yang sulit mengendalikan dorongan diri, itu yang perlu kita bantu dengan pola asuh yang tepat itu. Tapi kalau anaknya sulit mengendalikan diri, berarti anaknya akan cepat bosan. Betul nggak? Kalau nangis itu keras gitu ya, butuh distimulasi dan biasanya lama tenangnya. Jadi sekarang kita bisa learning, oh aku udah punya anak, kalau lihat dimensi ketiga itu berarti gaya pola asuh tuh nggak bisa disamain dengan anakku yang ternyata lebih mudah dikasih tahu gitu. Tapi dimensi ketiga ini datangnya itu belakangan teman-teman, lebih dari usia 2 tahun. Kenapa? Karena kan kalau sebelum usia 2 tahun anak dianggap nggak mengendalikan diri, kita nggak ngerti, dia cuma bisa nangis kan. Nah, kita belum bisa menilai anak tuh bisa mengendalikan diri apa enggak. Contoh misalnya kalau pup sama BAB rata-rata dibiarkan kan sama kita di pampers, benar nggak? Karena pasti anak gak tahan kan, masih ngompol segala macam. Nah latihan dia mengendalikan diri itu di mana? Di toilet training Bawati. Usia 2 tahun kita mulai ngenalin toilet training. Karena kan usia 0 sampai 7 itu kan masih otak belakang yang kerja, otak reptil. Semuanya dorongan, semuanya impulsif gitu ya. Dan banyak otak bawah sadar yang kerja. Jadi nggak usah dihipnotis, anak umur 0 sampai 7 kita ngomong apa aja itu bres masuk. Makanya hati-hati semantik ucapan kita. Baru nanti kita bicara komunikasi, skillnya kayak apa. Tapi kan teknis ya, jadi aku nunda dulu bahas skill komunikasinya. Jadi kalau kita sering, coba kita ingat, tiap hari ya selama 30 hari ini kalau teman-teman mau refleksi pola asuhnya ke anak, kalimat apa dan kata-kata apa yang muncul tiap hari dicatat aja
gitu ya. Ngomong ini, anak balasnya ini, ngomong ini. Nanti lama-lama kita dalam 30 hari dapet nih wording cloud-nya gitu ya. Oke. Aku ternyata lebih banyak menginstall kalimat bernuansa ketakutan. Oh, aku lebih banyak kalimat yang ngancem. Kalimatnya baik, tapi ngancem. Oh, berarti aku menstimulasi ketakutannya. Oh, aku kalimatnya lebih banyak membuat dia sedih. Aku bikin dia merasa bersalah, bukan anak soleh, bukan anak soleha, nanti masuk neraka gitu ya, kayak gitu. Aduh, serem. Jadi memang Iya. semantik itu ya, wording itu tuh hati-hati banget di usia 07. Karena ini ingat, otak belakang belum bisa mikir. Ini tuh kan perkembangannya bahkan nanti ya, usia 14 sampai 21 tahun. Nah, toilet training ini adalah latihan anak mengembangkan logika sederhana. Kan otak depan itu nanti anak untuk berpikir dan merencanakan ya. Merencanakan tuh gini, kita latih. Adek, kalau mau pipis, bilang ya. Jadi anak belajar meregulasi dorongan. Nah, makanya saya ini pesan ke teman-teman, anak tuh jangan suka diprosotin celana dalam misalnya kalau di mall ya sebelum pandemi. Jadi kan alat kelaminnya kelihatan orang kemana-mana, itu pendidikan seksual juga ya, etika ya. Hanya boleh dibuka di dalam kamar mandi dan kamar yang tertutup gitu ya. Itu sebetulnya adalah pelajaran pendidikan seksual juga gitu ya. Kemudian anak dilatih ngomong, itu berarti anak planning. Jadi bukan udah ngompol di celana baru ngomong, dan itu butuh latihan. Jadi itu butuh latihan pasti ya. Dia masih kebelet pipis, kebelet pupuk di celana gitu. Nah itu kan sebenarnya belajar mengendalikan dorongan gitu. Nah di situ kita bisa tahu gitu ya. Misalnya belajar logika sederhana. Oh kalau aku mau pupuk sama BAB udah nggak bisa di pampers nih, udah nggak bisa di kasur. Aku di kamar mandi. Logika sederhana ruang spasial. Letak kamar mandi itu dari kamar belok kiri, belok kanan, berapa langkah ya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa nuntun anak kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, udah masuk ke kamar mandi. Itu sebetulnya matematika masuk, spasial masuk, arah depan, belakang, kiri, kanan masuk, gitu ya. Pendidikan seksual juga masuk sebetulnya gitu ya. Sambil nanti pendidikan seksual kita tahu ya, yang boleh membersihkan area selangkangan. Membersihkan. Pantat itu hanya ibu dan nenek ya gitu. Kalau bapak ya buat anak laki-laki sebaiknya, tapi kalau buat anak perempuan tuh ibu sama nenek. Terus nanti diajarin kan anak kuat apa yang boleh dan tidak boleh disentuh, itu kan jadi pelajarannya jadi banyak ya gitu. Di temperamen masuk ke situ. Oh areal yang sensitif itu yang nggak boleh, itu yang underwear rules ya, dada, selangkangan, pantat, terus lipatan selangkangan, paha depan, paha belakang gitu ya. Rambut itu bukan bagian yang perlu ditutupi sebetulnya ya kalau di pendidikan seksual gitu ya. Terus kemudian udah who, udah what, udah where, terus how gitu kan nanti ya. Jadi anak harus diajarin gitu ya. Oh kalau dibersihin di gerakannya seperti ini, dia terkejut. Oh berarti anak saya tuh sensitif banget ya terhadap sentuhan. Jadi nanti diajarin. Apa bedanya diremes-remes, apa bedanya diusap gitu. Itu sebetulnya untuk nanti anak bisa membedakan sentuhan baik sama sentuhan buruk gitu ya. Wow. Nah, gitu. Nah jadi kita udah bisa simpulin ya cara ngamatin si temperamen yang harus kita terima. Kenapa harus? Karena itu given, karena kita yang buat. Ya Allah sih tapi yang buat ya. Tapi maksudnya ada kontribusi kita sebagai player yang membuat. Iya. Jadi tadi satu ya, gimana energi keterbukaan terhadap stimulus apapun. Kita bisa lihat tipikal anaknya antusias atau tenang. Bisa sih pakai istilah extrovert, introvert, tapi saya hindari itu ya biar nggak pusing. Kedua, respon terhadap situasi yang merangsang emosi primitif. Bagaimana apakah mudah sensitif terhadap takut, marah, sedih. Jadi hati-hati kadang-kadang respon kita sebagai orang tua memperlihatkan ekspresi sedih, marah, takut bisa mempengaruhi temperamen anak yang sebenarnya aslinya nggak gitu ya. Yang ketiga adalah kemampuan mengendalikan diri, sulit atau mudah, terus gimana rentang perhatiannya. Nah, baru sekarang kita bicara seninya nih Mbak Wati, yang terakhir. Oke. Nah, baru aku jawab ya. Ini ada yang bertanya nih. Ini ada yang bertanya sebenarnya. Ada yang
ada yang mirip sebenarnya ya. Tadi dari Pak Abdullah sama Mbak Virus 99. Jadi keduanya ini memiliki anak lebih dari satu, Mbak. Jadi anak-anaknya juga memiliki temperamen yang berbeda-beda, karakternya juga beda-beda. Nah, ketika memberikan respon ke si anak pertama gitu ya, ternyata si anak kedua ikut sensitif, padahal nggak bermaksud seperti itu. Nah, itu gimana sih Mbak cara mengatur cara kita merespon sementara temperamennya itu berbeda-beda gitu Mbak? Oh, oke. Nah, ini pertanyaan pas banget aku mau nerangin. Nah, kalau kita tahu temperamennya beda-beda, maka Bapak Ibu udah tahu ya, temperamen harus diterima. 3 anak, 3 temperamen. Kebayang orang tua zaman dulu ya, 15 anak, 15 temperamen, heboh banget ya sih. Gitu Betul. Ya. Ketemu sama pola asuh kita. Jadi ingat, tatak pola asuh kita yang menyesuaikan dengan si temperamen yang beda-beda, karena wadahnya, jenisnya, warnanya beda-beda kan, jangan sampai kayak gini nih. Baru kita masuk ke sini Bapak Ibu. Ini aku ketik ya. Kalau udah yang pernah ikut IG live aku pasti udah pernah tahu. Apa coba ini tingkatan atas, gampang pisan. Nih silakan Bapak Ibu tulis di kulkas ini. C before C, connection before correction. Nah tadi siapa yang nanya Pak Abdullah. Sama Virus ya? Pak Abdullah sama Pak Virus. Kita udah connect nggak sama anak pertama? Jangan disamain waktunya connect sama anak kedua sama anak ketiga. Setiap anak harus punya me time masing-masing. Jadi ini ya connection before correction. Jangan-jangan kita kebanyakan correction dulu, tapi connect-nya belum. Dan connection ini bisa seumur hidup Bapak Ibu, bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun. Tapi sekali kuncinya plek, aduh kita mau ngomong apa aja, anak pun nurut. Tapi kalau kita sibuk mengoreksi, nggak connect nih, kayak tadi kan aku sama Mbak Wati cobain nggak connect dulu, suaraku terputus-putus, gambarnya patah-patah, kita belum connect. Saya menyesuaikan jaringan saya di rumah saya ganti jaringan dulu. Berarti Bapak Ibu ganti dulu dong jaringan pola asuhnya. Berarti gaya pola asuhnya yang aku ubah gitu. Jadi caranya connection before correction itu paling gampang. Itu lewat main sebetulnya Mbak Wati. Oke. And kenapa main? Jadi gini, di permainan menurut para ahli play therapy itu terjadi menyamakan frekuensi, menyamakan level energi. Kita bicara energi lagi kan? Iya. Anak yang pemarah misalnya gini ya. Ini kasih contoh ya misalnya. Anakku tuh yang pertama dia agresif. Oke, kalau agresif, lihat kait positifnya tadi, anak yang antusiasnya tinggi. Apa ciri-ciri perilakunya? Geraknya aktif. Dia berani nyoba, gak ada takutnya gitu ya. Terus cepet bosen gitu. Berarti dimensi pertama memenuhi nih. Dimensi kedua, gampang banget dia marahnya, cepet terpicu. Gampang mukul, gampang nendang temennya, lempar mainan. Ditambah yang ketiga, kendali dorongannya belum kelatih. Kebayang nggak? Anaknya akan seperti apa? Kita punya anak antusias, aktifnya tinggi, tapi kemudian kita salah memberikan batasan. Jadi kalau batasannya di persepsi nggak pas sama anak ini, yang aktivitasnya tinggi, reaksi marahnya juga gampang kepicu, kendali dorongannya belum kelatih. Misalnya gini, yang disebut batasan nggak pas, banyak dilarang, banyak diancam, banyak ditakut-takutin. Jadi kita yang tadinya temperamen dimensi keduanya nggak bermasalah, nggak mood swing, anak kita kepacu jadi anak yang mudah takut karena sering diancam, ditakut-takutin, mudah sedih gitu ya, karena diancam kalau nggak nurut, kalau nggak sayang nanti mama sedih. Itu jangan, itu big no banget ya, menggiring anak sesuai emosi kita yang sama-sama sedih gitu ya. Tapi kita berharap anak kita ceria, ya nggak nyambung ya Bambang gitu ya. Terus kalau nggak banyak dilarang. Jadi kan anak dia akan mempersepsi frustasi, merasa dihambat. Nah anak yang seperti ini, kebayang nggak? Eksploitatif banget. Jadi kalau marah banting gitu, apa bisa dibanting? Bayangkan, aktif, agresif, sedikit kendali. Jadi biasanya nanti kita lihat ya, anak yang nggak bisa diem, suka dorong teman, suka lempar barang mainan. Anak tipikal kayak gini, kalau ketemu kita tak pola asuhnya, kita balas bentak juga dengan intensitas yang tinggi. Anak marah di level 5, suara kita level 7.
Anak naikin lagi level 7, kita naikin level 10. Dia jangan heran loh, habis level 10 dia bisa naik ke level 20. Kebayang nggak yang terjadi? Ya. Jadi udah punya temperamen seperti ini, kita kirim bensin, api ketemu api, kebayang ya? Kebakaran udah dua-duanya. Bakalan meledak banget tuh. Bakal meledak banget. Ditambah jarang main. Nah pada saat main, anak yang seperti ini jadikan leader. Jangan, yuk kita main bola hari ini, yuk kita tema. Mau main apa? Itu anak yang antusiasnya tinggi. Itu calon leader kalau kita arahin pola asuhnya benar. Gitu. Terus ini kan anak pasti banyak nawar nih. Kita main 1 jam ya, mama sama papa, waktunya 1 jam. Satu anak, 1 me time Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu harus punya yang namanya ini, istilah ahli play therapy. Mbak Iva, anak gue 5, aku main bareng-bareng aja. Special time, oke. Kalau dari pengalaman kami, itu sangat butuh special time one by one. Jadi gini, yang disebut bermain tuh nggak perlu mengada-ada sebetulnya. Membantu orang. Jadi gini, kalau kita nyapu, ketika anak kita nyapu itu perlu kita arahkan ya. Beli sapu yang kecil ukurannya sesuai gitu. Karena buat mereka semua tuh bisa jadi permainan. Kardusnya mau kita buang aja bisa main kemah-kemahan dengan kardus ya kalau anak ya gitu. Betul. Nah, sementara buat kita tuh kewajiban tuh bersihin rumah ya, kalau nggak rumah kotor banyak kecoa. Yeah. Kalau buat anak itu bisa dijadikan permainan. Jadi permainan yang memang, makanya kalau orang Banten mengatakan permainan itu adalah pekerjaan. Jadi bahasa Sundanya pagawean barudak, pekerjaan anak. Itu sebetulnya ada permainan yang nanti diarahkan menjadi pekerjaan sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab. Jadi kita masih beruntung juga sih Mbak Wati, permainan tradisional kita tuh banyak banget di Indonesia. Bersyukur banget. Bisa dari mulai main wayang, permainan tradisional. Jadi jangan suka mengharam-haramkan sesuatu yang kamu nggak ngerti esensinya gitu lah, kebayang ya? Iya. Permainan, jadi gini, yang pernah saya ikutan workshop sama orang Jerman ya, ahli brain gym namanya Renate. Itu saya tercekat, dia ngomong gini, anakmu kalau mau menjadi manusia holistik dewasa kelak, harus kamu kenalkan musik tradisi dan tari tradisi di situ. Kalau tidak, misalnya gini, maksud saya gini, jangan sampai kita beragama, tapi kita kehilangan nilai kearifan lokal kita. Ketika kita kehilangan nilai kearifan lokal kita, biasanya kita beragama tetapi akhirnya karena nggak punya nilai kearifan lokal, kita jadi nyasar mengambil identitas budaya bangsa lain. Jadi makanya kan, ini saya agak loncat sedikit ya, kata Pak Soekarno. Kalau ini awas banget ya. Jangan jadi orang India, gitu kan. Kalau mau jadi Islam, jangan jadi Islam yang mengarab begitu. Nah itu artinya adalah ketika kita beragama ini, kita bisa menstimulasi anak biar dia juga nggak marah, tapi ada unsur budaya lokal. Karena anak-anak seperti ini tuh sangat membutuhkan suara musik tradisi. Itu kan menenangkan ya, gamelan, itu menenangkan loh. Misalnya kecapi atau ada kecapi apa ya, macam-macam ya, ada jenis kecapi Bali segala macam. Itu sebetulnya membuat anak tantrumnya, kebayang ya? Dia kan tidak beraturan. Nanti kita arahin, oh nadanya begini, nada tinggi. Kalau kamu main di nada tinggi terus, nanti pasti sumbang. Ada ritme-ritme juga ya sebenarnya. Jadi yang bisa ditangkap. Bisa ditangkap. Jadi ketika anak itu marah, itu sebenarnya satu menurut Renate, kurang gerak. Nah sekarang di tari tradisi ya, gitu. Saya kebetulan lagi latihan tari Sunda sama Bali misalnya gitu. Itu saya baru sadar kekuatan tari itu bisa membuat crossing otak kiri sama otak kanan anak itu di korpus kolosumnya nanti makin tebal. Jadi kebayang ya, logika dan emosi itu bisa berjalan beriringan. Anak-anak yang nggak kita latih mengendalikan emosi itu, logikanya kita hajar di calitung, geraknya nggak banyak. Padahal makanan emosi ini gerak, gitu ya. Jadi misalnya gini, ada istilahnya, saya lupa ya. Misalnya gerak disebutnya nyalut kanan, misalnya ini saya misalnya aja. Tapi yang gerak duluan harus kaki kiri dulu, Mbak Wati.
pinggulnya ke kanan, Oke. tapi kakinya ke kiri, tapi dinamain kanan. Kebayang nggak anak belajar konsep kanan, Iya. tapi kakinya kiri, pinggulnya ke kanan, itu koordinasinya banyak banget kiri kanan. Jadi antusiasnya tersalurkan oleh activity, apalagi kalau berbasis si budaya lokal. Jadi dia Ya, akan ya. menjadi calon manusia holistik gitu ya di situ. Jadi emosinya juga sehat, energi kemarahannya tersalurkan gitu ya. Nah, kita bisa pakai macam-macam media. Jadi permainan tradisionalnya itu bareng, terus misalnya narinya tuh bisa bareng atau dia nari sama teman-temannya, saya nggak apa-apa. Masalahnya saya ngelihat ini sebelum usia 2 tahun, saya sih mungkin kalau boleh jangan dikasih gadget terlalu cepat sebenarnya. Karena menurut ahli brain gym, sebelum usia 3, anak itu makanannya 3 dimensi otaknya tuh. Otak belakangnya tuh butuh 3 dimensi. Ini misalnya kayak lem ya, anak tuh bisa gitu. Ya, ya. Semua dimasukin ke mulut, terus dia lihat teksturnya, betul nggak? Dia lihat pasir, dia lihat tanah, cacing aja bisa dia tarik-tarik dari tanah. Biarkan dia punya pengalaman indrawi, Indra. tekstur yang kaya gitu loh. Karena operasi mental berpikir kognitif yang nanti sebetulnya berkembang di usia 14 sampai 21 itu sangat ditunjang oleh indera-indera di level yang lebih rendah. Indera gerak, indera keseimbangan, indera sentuhan, indera kehidupan, sense of life ya. Merasakan nafas, gitu. Kita nggak tahu bagaimana cara kerja nafas, tapi kita bisa mengajarkan anak. Tadi waktu lari ngos-ngosan ya. Nah, itu kan contohnya bagaimana stimulasi gerak itu sebetulnya bisa mengarahkan temperamen anak dengan antusias yang tinggi. Gitu. Tadi Mbak Iva menyebutkan macam-macam indera gitu ya, indera gerak dan lain-lain. Mungkin kalau para orang tua menganggap indera itu ya ada 5 indera gitu ya, mata, kemudian perasa, pendengaran, seperti itu Mbak. Apakah memang bisa disimpulkan indera itu seperti itu? Oke, nanti mungkin kita bisa bahas di IG yang lebih dalam membahas indera ya. Tapi indera itu, kalau saya kajiannya pakai scanner, ternyata manusia itu punya powerful kekuatan 12 indera. Kalau kita kan biasanya taunya cuma 5 panca indera ya. Gitu. 5 panca indera. 5 panca indera aja. Nah, dari 12 indera ini ada 12. Ada 12 indera. Jadi kita tuh sebetulnya adalah makhluk avatar yang sangat lengkap. Gitu ya. 12 indera ini tuh dibagi lagi jadi 3 kelompok indera ya. Gitu, dibagi 3 kelompok indera. Ini aku ini bisa menjadi sesi berikutnya sepertinya ya. Nah, nanti kita bisa bahas sesi berikutnya, cuman aku ini overall aja dulu. Nah, jadi ada kelompok indera rendah, ada kelompok indera tengah, ada kelompok indera tinggi. Nah, aku bahas dulu kelompok indera yang tinggi. Indera yang tinggi itu terkait sama ego, sama akal pikiran atau logika, bahasa gitu ya. Kalau nggak salah satu lagi itu pendengaran. Tapi keempat indera tinggi ini tidak bisa berjalan optimal kalau tidak ditunjang oleh optimalisasi indera di kelompok rendah. Indera di kelompok rendah itu indera yang terkait sama sentuhan, indera yang terkait sama indera kehidupan, kemudian indera yang terkait dengan gerak dan terkait dengan keseimbangan. Ini contoh, saya kasih contoh dulu aja Mbak Batin bentar ya. Wow, ini materinya daging semua. Kita benar-benar belajar banget ya dari Mbak Iva. Ini kaitannya yang indera tinggi sama indera rendah ya. Ini bayi gue Nah, pada saat bayi nih nangis ya, gitu ya. Kan ini adalah sentuhan. Atau saya ketika dia bayi rewel, saya kesel gitu. Bayi itu kan gak bisa berkomunikasi dulu karena kemampuan bicara dan akal pikirannya nanti di indera yang tinggi. Tapi dia sentuhannya bisa menyerap kan semua kemarahan kekesalan kita. Apalagi kalau kita cubit. Dia kemudian punya memori sakit, tapi dia nggak tahu itu namanya adalah dicubit atau sakit. Jadi kebayang indera sentuhan ini adalah kalau anak ini secure dari kecil kita kasih sentuhan, nanti kaitannya ke indera ego. Anak-anak yang defisit sentuhan itu biasanya menjadi orang dewasa yang egois, yang selfish, karena dia defisit
afeksi, defisit sentuhan. Jadi kaitannya tuh kayak gitu. Oke. Ya. Saya kasih lagi contoh misalnya, anak, kok anakku nggak bisa bicara, kok ngomongnya masih lambat. Stimulasi motorik kasarnya gimana sama motorik halusnya? Gitu. Dulu ingat nggak lagi kecil kita suka main apa? Sedotan tuh balon, gitu kan? Iya, ingat. Itu Iya. sebetulnya merangsang otot rahang, gitu ya. Oke. Terus kita sama anak tuh main yang gitu ya, ketawa-ketawa, itu sebenarnya kan lagi mirroring, karena sebetulnya ada otot dari rahang sampai ke betis tuh nyambungnya panjang banget. Nah, otot betis itu kan dipakai buat kita loncat, buat kita berlari, berguling, main ayunan, naik turun tangga segala macam. Jadi kebayang kalau kita banyak melarang anak di kegiatan motorik kasar, pasti problemnya ada di motorik halus. Pasti nanti problemnya ada di kemampuan bicara. Pasti nanti problemnya ada di kemampuan mendengar. Anak yang lari-lari, jumpalitan, kita kasih instruksi nggak akan dengar ibu bapak. Tapi kalau dia duduk tenang, baru dia bisa dengar. Gitulah kira-kira ya Bapak Ibu, nanti kita mungkin bahasnya yang Oke. 12 indra itu di ini hari ya. Kita lagi bahas di emosi. Nah, emosi ini kaitannya sama gerak. Jadi kalau anak kita lagi marah gitu ya, kan energi emotion nih, suruh dia ngomong. Itu kesel banget. Kenapa? Soalnya si Udin rebut mainan. Terus kamu harusnya gimana? Itu sebenarnya bisa dilatih. Bisa pakai boneka anak kan. Jadi pinjam karakter. Iya. Gitu. Jadi Ada medianya ya. Ada medianya gitu. Jadi sebetulnya itu teman-teman ya. Jadi mau pakai media apapun itu baik. Tetapi ingat, tugas kita sebagai orang tua adalah menjadi sekarang detektif temperamen istilah saya. Ya, udah ada, Observer. udah hadir, udah melekat di tubuh anak, udah terekspresikan di kebiasaan-kebiasaan kecil, kita tinggal nyatet gitu. Kalau saya mah dicatat tuh karena saya tahu pelupa gitu ya, kebayang ya? Gitu. Nanti ketukar ingatannya sama anak ke-1, ke-2, ke-3 kan bisa gitu. Tapi ingat ya, jangan compare temperamen anak yang pemarah disuruh sabar seperti adiknya. Karena bawaannya beda gitu. Beda. Bikinnya juga Oke. beda bikin moodnya, bikinnya beda, jamnya beda, moodnya beda gitu ya. Dan sebagainya Oke. dan sebagainya gitu ya. Oke, Mbak Iva, ini kita nggak kerasa udah 1 jam sebenarnya. Bahasannya menarik banget, mampat, padat, kemudian berisi ya. Jadinya kita semua belajar tentang seni mengelola emosi. Ini sebenarnya ada pertanyaan yang menarik Mbak. Ini bukan dari orang tua ya, tapi pendidik. Bagaimana kita mengelola emosi jika kita sebagai guru atau pendidik? Kebayangkan Mbak, kalau di kelas itu kan pastinya tantangannya juga akan semakin besar gitu ya. Bagaimana sih seni mengelola emosi ketika memang posisi kita di kelas dan sebagai guru gitu Mbak? Oke, Bu Ida, anaknya umur berapa muridnya? Nah ini belum ada keterangan sepertinya ya. Iya, karena sebetulnya kalau anak udah masuk usia sekolah, itu kan sedang belajar aturan kan, mana yang boleh dan tidak boleh gitu. Jadi misalnya kalau kita dapat murid yang orang tuanya juga tidak melatih kemampuan mengendalikan diri nih, dimensi yang ketiga, kita yang harus pegang aturan main. Contohnya misalnya gini ya, kalau ada anak tantrum, terus orang tua gak tahan gitu ya sama teriakannya gitu ya, terus aduh bikin malu-maluin di supermarket gitu ya, dia ngamuk guling-guling, udah dia daripada bikin malu gitu. Kan nanti anak akan belajar bahwa setiap aku ngamuk, datang nih keinginan, dia akan jadi manipulasi kan gitu. Jadi harus clear gitu Bu Ida, who is the boss kalau anak lagi tantrum atau murid lagi bermasalah. Di kelas berarti the boss is teacher, di rumah the boss is parents gitu kan. Berarti kalau gitu bagaimana anak ikut aturan main kita. Tapi sekarang gini, kalau kita ketemu murid atau anak yang agresif dan pemarah gitu ya, mau ditegurin anak orang gitu ya, ibu bisa juga jadi detektif si temperamen. Karena ini masih usia, kalau usia PAUD, dia masih usia yang temperamennya dominan ya kan. Usia otak reptil itu
impulsifnya tuh 0 sampai 7 ya. Itu masa kita. Oh, ini Bu Ida menjawab Mbak MTS ternyata siswanya. MTS tuh umur berapa sih? SMP ya? Alia, Sanawiyah. SMP Mbak, SMP. Oh, SMP. Nah, kalau SMP, Bu, itu usia kucing kumincir. Disuruh ke depan, akan pilih belakang. Kita suruh ke kiri, dia akan pilih kanan. Gitu, Bu, itu mah udah nature. Jadi, salut buat saya tuh guru SMP tuh beneran itu usia pusing ya. Dewasa belum, anak juga udah lewat gitu. Itu udah lewat. Usia caper yang ingin membuktikan diri, Bu. Jadi, tekniknya adalah memberi tantangan, Bu. Jadi, semua anak itu gak ada yang bandel sebetulnya ya. Jadi gini, anak yang pemarah pun, yang sering protes, yang sering memancing kesabaran kita di kelas gitu ya, itu gak bisa kita respon dengan gaya, kan kita juga melakukan pola asuh ya guru. Pola asuh emosi kemarahan atau agresivitas yang lebih besar. Dengan paling gampang kan ngancem. Kenapa sih paling gampang kita ngancem? Ngancem tuh paling gampang masalahnya gitu ya. Tetapi pada saat ini contohnya bukan guru ya Bu Ida ya, orang tua. Ketika kita udah nggak tahan, anak marah gitu ya, membuat kita malu, kita melakukan makian yang lebih keras, bentakan, dampaknya tuh menjadi sesuatu yang kita nggak mau. Gitu. Apa coba? Di dalam otak kita itu ada saraf mirroring, mirroring neuron ya. Jadi mirroring neuron ini tuh sangat powerful. Manfaatnya banyak, sekaligus danger kalau kita nggak bisa kelola. Contoh, kalau saya sebagai anak, sebenarnya saya temperamennya anak yang tenang. Tapi saya ngelihat bapak saya memukul ibu saya. Itu saya, saraf mirroring saya sebagai anak, saya akan mempersepsi, saya melakukan pemukulan terhadap ibu saya juga. Tetapi secara ekspresi nyata di dunia tidak bisa dilakukan. Tetapi di sini itu berpendar. Si saraf mirroringnya mengirimkan informasi ke install di memori jangka panjang. Makanya kenapa pelaku kekerasan itu karena dia melihat dulu sebelum dia melakukan. Cuman tinggal tunggu waktu aja itu terbetik. Jadi kebayang ya kalau kita punya murid atau anak dengan pola asuh marah dan agresif, jangan kita siram juga dengan api yang lebih besar. Kalau enggak beneran kebakaran. Yang kemudian kita nggak inginkan, anak punya konten baru. Konten makian kotor, konten membentak gitu ya. Konten membanting pintu, konten melotot gitu. Itu semua konten kan. Sesuatu pengetahuan yang diinstal dari luar. Ketemu sama temperamen yang dari dalam gitu. Jadi biasanya kalau untuk anak SMP lakukan waktu diam dulu. Daripada ibu teriak-teriak ketika anak ribut, saya biasanya pakai teknik yang saya pelajari ya dari senior saya. Yang dengar saya tepuk tangan 1 kali, yang nggak dengar masih ngobrol, nggak apa-apa. Saya ulang lagi. Yang dengar saya tepuk tangan 2 kali, masih ngobrol juga. Yang dengar saya tepuk tangan 3 kali, sampai benar-benar hening. Dibanding kita marah. Betul nggak? Wow, itu jadi perlu latihan ya. Pengendalian emosi. Ya. Emosi kitanya nggak tersulut gitu. Karena apa? The boss is you gitu di kelas gitu. Instruksi ada di tangan Bu Ida gitu Bu Ida. Jadi aturan mainnya tidak mengancam, tapi membuat anak patuh karena kita menyamakan level energi. Saya mau energi anak-anak yang lagi ribut ini itu ngikutin saya. Gitu, misalnya seperti itu. Jadi memang misalnya gini ya, ini catatan buat teman-teman. Kalau ada anak pemarah, kemudian dimarahi lagi sama kita sebagai orang tua, suka ngerasa nggak, kok ini anak tambah bandel dan tambah nggak nurut. Dan kita bisa mempersepsi anak ini kurang ajar. Sialnya, dia beda karakternya sama kakak atau adiknya nih. Terus kita sialnya Big Nono ngebandingin. Karena sebetulnya dia nggak kurang ajar. Nggak juga. Karena gini, ketika anak marah ya, apalagi rentang usia 0-7 tahun yang otaknya masih reptil nih, otak belakang masih impulsif. Kan kalau anak marah, dia tidak mengerti kenapa dia marah. Karena logika belum berkembang. Satu. Kedua, anak juga pasti belum nggak nyaman ketika dia marah. Ada nggak sih yang marah tuh nyaman? Sebetulnya dia nyaman saat marah ya. Karena apa?
dia nggak kerasa kalau lagi marah tuh, dia yang penting Melepaskan ngelemparin. energi aja. Dan buat Melepaskan otaknya energi rilis, aja. buat Iya, otaknya iya. rilis. Tapi kan dia nggak bisa kalkulasi dampak dari orang yang dia teriakin, dampak dari orang yang ngedenger bantingan pintu, gitu Ya. ya. Nah, dia akan yang kedua, tidak nyaman tubuhnya karena baru nyadar, oh kulitku jadi panas, mulutku kering, teriak-teriak gitu. Berarti tekniknya, diem ketika anak ngamuk, kalau tantrum itu didekat, dan kalau lagi marah ya anak-anak, Oke. anak-anak kita marah, coba sentuh ini Bapak Ibu, disentuh dahinya sambil kita pangku. Kenapa ini disentuh? Coba kita samain praktekin ya, aku nggak bisa lihat teman-teman. Ini ada alis, ini mata, ini kira-kira garis tengah mata nih ya, sama garis tengah alis. Oke. Nah, ini kita renggangin. Jadi kalau anak lagi marah, kita suruh dia ngomel tapi gini. Ya udah kamu boleh marah tapi gini, sok cerita sambil gini. Kenapa? Ini namanya titik release emotional tension. Ya. Oke. Ini aku tandain. Nah, itu udah gampang. Ya. Ditandai. Ini release emotional tension. Jadi jangan terlalu dekat. Jadi jangan di sini ya teman-teman ya. Ini kedekatan nih. Dia segini nih, di tengah-tengah. Kelihatan ya? Iya, iya, kelihatan, Mbak. Kurang juga nugelonya nyeret-nyeret dahi seorang baik biar gampang banget. Nah, Wow, Mbak Iva. ini teknik dari kinesiologi ya. Jadi ini itu ada titik meridian yang menghubungkan otak belakang ke otak depan. Gitu. Jadi nanti dia tuh akan tahu bagaimana, harusnya aku tuh nggak gitu sih, tapi aku kesel kakak soalnya gini sih. Jadi biasanya kalau teman-teman cobain nih saat kita marah, tutup mata gini, itu kepala otak itu akan muncul bayangan-bayangan visual. Misalnya kita lagi marah, kelihatan di bayangan otak kita tuh kita lagi banting pintu kah, terus anak kita teriak-teriak gitu. Terus kita, iya ya harusnya aku pangku dia ya gitu. Kenapa aku tadi marahin? Jadi ada visual kita lagi kacak pinggang, lagi gini-gini gitu. Itu biasanya nanti solusi itu solusi kecil-kecil itu akan datang sendiri. Karena apa? Kita menstimulasi otak depan kita mengambil alih memberikan solusi. Tapi kalau kita lagi Biar fokus ya, Mbak. Biar fokus juga ya. Jadi si emosinya nggak jadi lebih tinggi. Nah, jadi gitulah Iya, iya. Nah, kita pindahin ke sini. Kira-kira kayak gitu. Gitu, Oke, Mbak. oke. Mbak Wati. Wow. Ternyata ada tekniknya ya. Bagaimana kita mengelola emosi marah ya, Mbak Iva. Baru tahu ini. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan menarik sebenarnya, Mbak. Mungkin kita tambah 15 menit atau 10 menit nggak apa-apa, Mbak Iva? Oke, boleh. Gimana? Ini, bagaimana mengatasi rasa takut anak pada hal-hal gaib seperti hantu? Nah, itu gimana tuh, Mbak? Ataukah memang si anak ini sixth sense, bisa melihat sosok yang nggak kita lihat? Ataukah itu memang transfer energi dari orang tuanya saja ya? Ya itu harus diamati dulu Bu, misalnya dalam waktu seminggu 2 minggu ini gitu ya, apakah memang nggak ditakut-takutin atau nggak ngelihat contoh pun dia itu nangis gitu ya. Tapi memang kan biasanya anak kecil itu karena otak reptilnya yang lebih dominan, itu sangat mudah mengabsorb energi-energi kasat mata sebenarnya ya, gitu ya, energi-energi metafisika mungkin ya. Metafisik, karena memang ada juga anak yang punya bawaan istilah di neuroscience tuh antene di otak reptilnya itu lebih panjang atau lebih gimana gitu ya, sehingga dia sangat mudah menangkap radar-radar itu. Jadi misalnya ditenanginnya dengan teknik tarik nafas gitu ya, atau dipeluk gitu, tenang kok nggak ada apa-apa gitu. Yuk kita berdoa gitu ya. Jadi kita menyediakan diri sebagai tempat rasa secure aja dulu gitu ya, bahwa nggak ada apa-apa kok gitu. Walaupun kita nggak tahu, bisa jadi ada apa-apa, kita nggak tahu juga sih. Tapi minimal kita memberikan skill bagaimana dia bisa mengelola ketakutannya. Ade kalau takut apa yang dirasa. Jadi jangan dulu langsung tips ya. Kita menuntun dia mengenali reaksi tubuh. Deg-degan. Oke. Terus tangannya kita tempel ke sini. Tanpa sadar kita udah belajar indera
sense of life, kehidupan ya. Gitu. Oke, Mhm. sekarang kita cobain narik nafasnya lebih lambat. Yuk kita hitung 10 kali sama-sama. Masih takut nggak? Nah, contohnya kayak gitu, Bu. Gitu. Terus kalau yang namanya sedih, marah, takut itu biasanya ngabisin air ya di tubuh kita. Jadi banyakin minum tuh penting. Buat anak tuh banyakin minum tuh Oke. penting. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak Iva untuk tipsnya ya. Banyak minum ya. Kemudian Banyak minum. ini ada dari Kak Karima Nur Hadi. Oh, Mbak ya ini sebenarnya Mbak. Fotonya ternyata Mbak-mbak. Bagaimana menstimulasi emosi dan ekspresi anak dengan disleksia berat? Tadi juga ada yang nanya untuk anak yang Down syndrome juga, Mbak. Saya tuh baru dikasih buku tapi belum dibaca ya. Oh ini nih, pas tau dia ada di sini nih. Ini kebalik ya, tapi judulnya Anakku Disleksia, Hanya Kehilangan Kata Bukan Masa Depannya. Ini yang ngarang Ibu Mada Eliana ya gitu. Ini udah di review. Menurut orang-orang bagus. Saya kebetulan belum baca gitu ya. Jadi saya justru mau belajar dari buku ini gitu ya. Bagaimana menghadapi mengajarkan stimulasi emosi pada anak disleksia. Tapi sebetulnya secara prinsip, Bu, anak mau dia normal atau berkebutuhan khusus, dia punya ini, Bu, kontak mata. Ini tuh sebetulnya komunikasi yang tidak tergantikan itu adalah kontak eye gitu ya, kontak mata gitu ya. Jadi bisa jadi dia tidak atau belum atau harus dilatih tidak selancar bicara anak normal karena bahasa ekspresifnya terkendala. Tetapi bukan berarti dia nggak paham. Dia paham dalam rentang bahasa reseptif. Kayak kita punya bayi. Dia kan nggak bisa ngomong nih misalnya ya sampai umur 3 tahun. Tapi yang saya omongin, apakah dia mempersepsi kata-kata lembut atau kata-kata halus, itu kan terabsorb di memori kemampuan komunikasi reseptifnya gitu. Jadi jangan distandarkan perbendaharaan katanya, jangan distandarkan ekspresi bahasa ekspresifnya seperti anak normal pada umumnya. Jadi selalu lihat keunikan. Lihat lagi temperamennya, lihat lagi. Karena kalau kita menyamakan selalu dengan anak normal, kita nanti jadi kayak gurunya Thomas Alva Edison sama gurunya Einstein yang menganggap mereka bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain di ruang kelas. Tapi ketika ibunya Thomas Alva Edison melihat cara anak merespons stimulus itu tidak seperti anak kebanyakan, dia melihat kelebihannya. Anak disleksia itu pasti punya kekuatan, percaya sama saya. Cuma belum ketemu aja, karena kita melihatnya dari bagaimana kita mendidik anak normal. Jangan, itu beda pendekatan. Itu sih kira-kira Mbak Wati ya, mungkin saya minta maaf menjawabnya generik gitu ya. Karena saya juga pengen baca bukunya Mbak Made ini gitu. Tapi ini pakai hati apa-apa tuh kalau komunikasi tuh pakai hati tuh nyambung kok, beneran kok. Yang namanya getaran tuh karena gini, alam bawah sadar tiap manusia tuh cerdas banget sih. Kita nggak perlu sekolah tinggi, kita tuh dikasih insting. Ini orang nyebelin apa enggak di first impression kita ketemu orang sebetulnya, betul nggak? Kayak, kok gue nggak nyaman ya sama dia, tapi dia sopan, disukai banyak orang. Tahu-tahu 2 tahun kemudian dia ketahuan merugikan kita. Nah kadang-kadang insting tuh datang duluan memberikan informasi. Logika itu lebih lambat karena butuh verifikasi data gitu ya. Sementara logika itu kan ada di otak kiri. Otak kiri itu hanya bisa berpikir dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Tetapi apa yang dirasa kaitannya otak kanan itu nggak ada sekolahnya gitu. Itu observasi. Itu secara alami sebenarnya kita juga bisa connect sebenarnya ya Mbak, karena ada rasa dan hati itu ya. Tinggal nanti verifikasi datanya dengan melakukan observasi yang seperti Mbak Iva bilang tadi. Ini satu pertanyaan lagi nih Mbak. Oke. Observasinya semampunya. Kan dan kita tuh semua diberkahi a good observer kalau kita mau lebih detail. Ini Bapak Ibu cobain ya. Benda apapun kita perhatiin aja. Biasa kan kita
banyak nih barangnya di tempatku berantakan. Tapi aku mau fokus sama satu. Aku mau fokus sama satu anakku. Lama-lama tuh kelihatan, oh ternyata tulisan yang ini lebih besar dari tulisan yang ini. Oh ini ada gelembungnya, ada berapa ya aku hitungin. Emang kayak orang kurang kerjaan ya ngitung gelembung hand sanitizer ini. Tapi maksudnya adalah untuk melatih detail. Pada saat kita berniat, itu informasi tiba-tiba nongol sendiri itu secara visual. Iya. Gitu. Kadang kita suka lewat dengan detail-detail yang ada di perilaku anak gitu ya, karena mungkin terlalu sibuk atau apalah itu. Nah mulai sekarang mungkin nanti Bapak dan Ibu coba mengamati lebih detail lagi keseharian si anak itu seperti apa, karena nanti bisa tahu polanya ya Mbak sebenarnya. Ya, Oke, Mbak satu pertanyaan. Oke. Boleh, Ya, silakan Mbak. Tambahin satu lagi sebelum aku lupa. Di observasi Boleh. itu, atau di pengamatan, Bapak Ibu akan gagal ketika Bapak Ibu mencampurkan antara apa yang diamati terhadap perilaku anak untuk melihat temperamennya di balik itu dengan asumsi. Itu harus kita kurungin dulu ya Bapak Ibu. Kok dia kayak gini ya? Kan kalau si Ade dikasih susu itu dia, nah itu big no. Itu dikurungin dulu sama kita, karena itu akan membuat bias itu dapat Ya. Jadi nggak ada penghakiman, jangan ada pelabelan, jangan dulu ada asumsi gitu. Kok gitu sih? Nah itu penyakit kok gitu sih di kepala, itu tolong dilemparin jauh-jauh. Jadi benar-benar pure melihat anak sebagaimana perilaku adanya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Mbak Iva, ini ada satu lagi pertanyaan terakhir ya Mbak. Tadi kan Mbak Iva menyampaikan kalau temperamen anak itu bisa jadi adalah cermin dari temperamen orang tuanya. Nah ini sebenarnya banyak sekali yang kita temui seperti yang dialami Mbak ini, pion 3 ini. Anak saya takut sama kecoa, laba-laba, ulat kecil. Padahal saya dan ayahnya itu nggak takut. Nah itu kan beda berarti Mbak. Nah itu seperti apa Mbak? Kok ada fenomena seperti ini? Kalau menurut Mbak Iva tanggapannya bagaimana? Bu, coba nanti ditanya sama anaknya. Kapan pertama kali lihat kecoa, laba-laba, ulat kecil? Ada siapa orang dewasa di dekat dia saat itu? Karena kita nggak tahu, siapa tahu kita miss momentum atau miss informasi ketika anak mengalami momen dengan kecoa, laba-laba, ulat itu, kita lagi nggak ada. Kita taunya setelah dia mengalami. Nah, bisa jadi seperti itu, Bu. Itu pertama, ya. Itu kemungkinan pertama. Jadi pada saat akan mengamati itu memang akan sangat banyak kemungkinan gitu ya. Nah, berikutnya bisa jadi kita ngecek dulu ibu kita penakut juga nggak, pihak nenek dari ibu atau nenek dari pihak bapak, atau kakek dari pihak ibu, kakek dari pihak bapak gitu. Karena bisa jadi yang namanya genetik itu kan bisa jadi nggak langsung pada konsep, tapi ada blueprint yang terbawa resesif gitu ya. Contoh gini Bu, kalau ini kisah nyata ya, jadi ada ahli transgeneration approach ya, namanya Christina dari Austria, dia prakteknya. Dia bilang dia terhenyak ketika dalam 1 tahun berarti itu tuh dapat 4 klien, gak saling kenal nih 4 kliennya ya gitu. Yang satu itu takut ngedengar suara keras, yang satu takut kalau dikasih lampu, jadi dia nggak pernah bisa nonton di bioskop. Terus yang dengar suara keras tuh kalau ada truk penyedot salju, dia tuh bisa sembunyi di kolong gitu ya. Terus satu lagi itu takut dengan suara pesawat terbang. Yang satu lagi suara tank baja gitu ya. Kira-kira ceritanya seperti itu. Nah setelah dirunut, mereka itu 4 klien ini punya kakek nenek moyang 3 lapis ke atas yang menjadi korban kekejaman Nazi. Jadi pada saat itu si kakeknya atau neneknya, leluhur-leluhurnya itu misalnya dia ditangkap karena dia Yahudi ya, ditangkap pakai tank baja gitu, terus disorot gitu, itu kan panik ya gitu. Atau ada suara bom gitu yang kemudian dentuman itu dipersepsi jadi suara truk
Nah ternyata blueprintnya itu terbawa, makanya disebut terapinya transgeneration approach gitu, terbawa di kehamilan, di blueprint segala macam, dan bisa jatuh di cucunya yang level keberapa gitu, itu bisa terjadi seperti itu. Dan Wow. biasanya titiknya tuh sama, jadi kalau anak ibu takut sama kecoa, laba-laba, ulat kecil, ibu harus konkret kalau dia lagi takut, apa yang terjadi reaksinya di tubuh dia, Bu. Misalnya dia sakit perut ya, nyampe berdiri. Perutnya di mana? Kiri, kanan, tengah, atau jantungnya tuh berdebar. Dia harus mampu menunjukkan lokasi ketakutan di tubuhnya. Karena titik fisik itu atau soma itu ternyata seringkali sama dengan titik fisik ketakutan yang sama dari si moyang-moyang leluhurnya menurut Christian. Oh wow, seperti itu Ini ya. ada lagi cerita spektakuler ya, aku ada gitu. Jadi ada anak umur 12 tahun. Dia itu kalau dikasih PR sampai muntah, Mbak Wati. Jadi drama sama ibunya, kata ibunya. Ya. Ya kalau bahasa Indonesia, lu ngeles aja, lu nggak mau ngerjain PR, makanya pura-pura sakit Iya, perut. iya. Anaknya sampai mogok sekolah, tapi ibunya bingung karena dia beneran muntah gitu. Ada reaksi Beneran fisiologi muntahnya tuh, juga ya. gitu. Nah, waktu datang ke tempat praktek Christina, dipisah sama si Christina. Jadi anaknya dulu. Anaknya umur 12 tahun. Christina nanya simpel, di sebelah mana sakit perutnya? Misalnya ya, dia bilang sebelah sini. Oke ya. Contoh sebelah sini ya. Oke, titiknya ini ya. Oke. Dia panggil ibunya. Dia nanya, Bu, punya gangguan di perut nggak? Ibunya bilang iya. Bisa saya tunjukkan titik di perutnya di mana? Ternyata di sininya juga. Christina itu alih-alih mengintervensi anak, dia nanya sama ibunya gini, tell me, what happened when you were 12 years old in your life? Wow. Ceritakan Gitu apa yang ya terjadi caranya di ternyata. kamu saat kamu berusia 12 tahun. Jadi ternyata si ibunya ini ditanya gitu, lari ke wastafel, muntah-muntahnya hebat. Wow, aku jadi merinding nih Mbak. Dia datang, udah sembab, nangis, dia bilang, it's my fault gitu. Anakku menjadi begini, kesalahanku. Ternyata si ibu ini pernah diperkosa oleh paman kandungnya di usia 12 tahun. Ketika dia curhat sama ibunya, paman kandungnya ini bukan ditegur sama ibunya. Disuruh anaknya ini diem, berarti si ibunya anak itu kan, waktu dia kecil. Disuruh diem, sementara si predator seksualnya ini masih berkeliaran di rumah mereka. Kebayang nggak? Jadi dia tuh menahan mual kemarahan yang kemudian itu bersarang di tubuhnya dia gitu. Jadi itu kenapa itu terwariskan gitu ya Bu ya. Ini maaf ngejawabnya jadi panjang ya, tapi maksud saya itu ya tentang anak kenapa takut kecoa, laba-laba, ulat kecil itu siapa tahu dia learning dari siapa, reaksi atau respon orang dewasa yang dia lihat, kemudian keinstall di pikiran bawah sadarnya, atau runut ke atas gitu. Ada nggak yang jalur ke atasnya ibu atau jalur ke atasnya bapak yang penakut juga misalnya dengan binatang-binatang seperti ini? Dan kalau iya, berarti kita lihat dulu di anaknya, di tubuhnya anak di titik mana titik dia sakitnya gitu. Jadi kita tuh ibaratnya tuh kalau bahasa Christina apa ya, kamu tuh kayak arkeolog, kamu cuma dapat satu informasi dia sakit perut di satu titik ini, tapi kamu bisa membuka lapisan belakangnya tuh banyak history your family gitu. Dan itu mungkin langkah pertama untuk kita menerima ya Mbak ya sebenarnya. Oh iya. Kalau sudah tahu nantinya kan bisa menerima ya. Nah bener Mbak Wati. Jadi dari 4 klien yang pakai nenek moyangnya korban Nazi, begitu tahu bahwa ini ada link history transgenetik gitu ya, yang itu terwariskan oleh ketemperamen mereka itu jadi punya horizon, cakrawala memahami masalah dengan lebih luas, gitu ya. Jadi mereka tidak lagi menyalahkan why me gitu ya, kenapa gua yang ini menderita, tetapi jadi kenapa history di family ini tuh berulang, ada unfinished business yang belum diselesaikan dan gak diputus lingkaran energi tanda kutip negatifnya, tidak dinetralkan dulu.
sehingga cerita yang baru di anak cucu itu tidak terjadi, malah mengulang lagi episode lama dengan konteks yang berbeda di kekinian, gitu kira-kira. Hmm. Wow, berarti soal observasi ini ternyata bukan hanya di masa sekarang ya Mbak, misalkan anak berperilaku tertentu, tapi bisa juga merunut ke sejarah, dan itu sejarah itu menyangkut silsilah juga ya di situ. Jadinya apa sih yang terjadi di masa lampau? Jadinya ketika kita tahu, kita jadi punya pemahaman yang luas nantinya. Seperti itu kira-kira ya Mbak Iva. Aduh, ini Betul. waktunya rasanya terlalu cepet nih, padahal saya masih merasa seneng banget. Aku merasa kayak didongengi loh sama Mbak Iva, jadi kayak wow, ini benar-benar pembahasan yang luar biasa, dalam banget ya. Padahal tadi ngomongin definisi emosi saja loh Mbak, tapi merunutnya bisa sampai ke sejarah, ke pendidikan seksual, kemudian ke tadi ada yang masih penasaran tentang 12 indera yang mungkin kita bisa bahas di Ya, live masalah berikutnya. nanti kita bahas di live berikutnya ya. Sepertinya lebih enak lagi, lebih enak itu webinar sebenarnya Mbak, yang lebih cocok ya, karena lebih fokus mungkin ya. Kemudian ada materi-materi yang bisa kita dapatkan dan kita simpan, seperti itu Mbak Iva. Oke, mungkin kalimat penutup gitu ya untuk Bapak dan Ibu yang join kali ini Mbak, terkait seni mengelola emosi ini dari Mbak Iva. Sebenarnya apa sih benang merah dari obrolan kita malam ini Mbak, yang ingin Mbak Iva sampaikan ke para penonton di sini Mbak? Ya, ini teman-teman yang hadir, terima kasih ya, dari tadi nggak bergerak. Setia banget. Iya. Jadi teman-teman nggak pesan ya, pesannya gue penceramah. Nggak Jadi apa-apa. gini, jangan gini-gini. Seringkali kita tuh tanda kutip belanja, cari ilmu parenting tuh semakin dicari jadi tambah pusing kan, bener nggak berarti? Ini bagus, itu Iya, bagus. benar. Semua teknik ilmu parenting itu bagus Bapak Ibu, sangat bagus. Udah banyak banget ya website yang detail tuh, tema-temanya macam-macam. Tapi kalau kita nggak kenali bahan dasar bawaan anak kita, yaitu si temperamen gitu ya, Ya, betul. kita akan selalu salah pakai kacamata melihat anak gitu. Karena ketika kacamata kita salah, kita akan memaksakan pola asuh yang seragam seperti tata gelas ini kepada gaya temperamen yang beda-beda. Ini aja 2 gelas warnanya beda, ukurannya beda. Ini ibaratnya anak satu, ini anak kedua gitu ya. Itu udah pasti lain gitu ya, teknik sama gaya parentingnya. Jadi silahkan teknik gaya parenting bisa apapun, tetapi tidak ada yang bisa menggantikan kemampuan teman-teman ibu bapak sebagai detektif mengamati perilaku, untuk bisa mengamati di belakang itu temperamennya tuh apa, kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Dan itu akan jadi catatan jurnal keluarga sebetulnya gitu ya. Itu yang nanti menarik. Nanti setelah lihat anak, kita juga sifatnya ada yang mirip sama gue gitu ya. Pasti ada yang gitu ya. Kadang-kadang anak kita kan mengkritik ya, kok mama jadi cerewet kayak nenek sih? Gitu ya. Itu kadang-kadang kita dikatain itu sama anak ya gitu. Nah, nanti kita juga bisa punya catatan jurnal mengamati hal-hal kecil dari ibu bapak kita, kebiasaan-kebiasaan yang berulang gitu. Bapakku kalau di luar sikapnya tenang, tapi kalau di dalam dia bawel gitu. Nah, itu tuh bisa jadi, oh ternyata cucunya mirip ya kayak kakeknya gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Tadi untuk menjawab pertanyaan di atas ya, anak saya kok di luar bisa tenang gitu, di dalam ini karena mungkin faktor security ya. Anak itu kalau basisnya nyaman, dia akan menjadi dirinya. Tetapi kalau temperamennya dihambat, dipaksain sama pola asuh yang seragam, selamanya kita akan menggendong masalah anak. Meskipun dia udah kawin gitu ya, nanti dramanya ada aja gitu loh ya, gitu. Jadi mari kita cut si drama ini. Ingat, temperamen itu harus diterima, tapi karakter untuk bentuk kepribadian itu yang perlu dilatih sama dididik gitu. Tapi cara mendidik dan melatihnya, lihat dulu basisnya ya. Kalau ini basisnya bahan cireng, ya jangan dipaksain jadi brownies gitu. Temperamennya brownies, bahan dasarnya itu beda sama bahan dasarnya cireng gitu ya. Jadi nanti dapat cireng yang paling enak,
browniesnya juga yang enak gitu. Kira-kira gitu Mbak Wati. Wow, Mbak Iva, terima kasih banyak. Aku sampai speechless ya. Ini rasanya kesimpulannya pun jadi banyak hal sebenarnya yang saya tangkap. Yang pertama misalkan aja sebelum memahami gitu ya atau mengelola emosi, kita bicara soal seni mengelola emosi, kita harus memahami temperamen dari diri kita sendiri dulu nih. Kita harus menerimanya gitu ya. Kemudian nanti bagaimana anak berkembang, karakternya seperti apa, itu butuh latihan juga. Seperti itu ya Mbak Iva. Oke, ini sebenarnya Mbak Iva di kolom question itu ya, di room question itu ada 11 lebih pertanyaan yang masuk. Sayangnya belum bisa dijawab karena memang waktunya ini sudah overtime juga ya, 1 jam setengah. Ya, Oke, boleh DM ke Mbak Iva ya teman-teman. Nanti bisa konsultasi ya, bisa konsultasi. Instagramku aja lupa apa namanya, bisa dibantuin nggak Mbak Wati nama Instagram gue lupa. Oke, ada nanti saya posting di feed ya. Saya posting di feed, nanti teman-teman bisa follow ke IG-nya Mbak Iva. Oke, Mbak Iva, ini sebenarnya ada informasi yang ingin saya sampaikan ke Mbak Iva dan teman-teman ya. Tadi kaitannya Mbak Iva kan menyebutkan bahwa connection before correction itu bisa dilakukan dengan metode permainan. Nah, dalam waktu dekat ini Mbak Iva, sebenarnya kami dari tim Cerita Emosisi juga mau meluncurkan sebuah permainan gitu ya. Dari permainan ini nantinya semoga bisa menggali emosi dan bisa mengenali dan memahami temperamen ya dari seluruh anggota keluarga. Karena di sana juga akan ada bagaimana sih cara merespon situasi tertentu gitu ya. Kira-kira anak itu akan merespon emosi apa, kemudian orang tua juga bisa seperti apa ketika merespon situasi tertentu. Nah, itu kita bisa saling memahami temperamen masing-masing nantinya dari permainan itu. Mohon doanya Mbak Iva, semoga permainan ini bisa membantu banyak keluarga ya, karena memang untuk memahami emosi, memahami temperamen kan kadang itu butuh media gitu ya, yang menyenangkan, yang dikemas dengan permainan seperti itu. Oke, Mbak Iva, terima kasih sekali lagi. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.